Salam sahabat-sahabat firman kehidupan yang terkasih. Puji Tuhan kita bisa kembali berkumpul meskipun melalui media ini untuk bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita, singkirkan segala kesibukan sejenak dan izinkan Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Mari kita buka saat teduh kita ini di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih karena pada saat ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mendekat kepadamu dan mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, kami mengundang-Mu hadir di tengah-tengah kami. Urapi hati dan pikiran kami agar kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu, dan bukalah telinga rohani kami sehingga kami tidak hanya mendengarkan tetapi juga sungguh-sungguh memahami dan meresapi setiap perkataan yang akan disampaikan. Jadikanlah renungan ini bukan sekedar pengetahuan, melainkan makanan rohani yang menguatkan iman kami. Mampukan kami untuk menerapkan setiap ajaran-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami bisa menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kami berada. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, dan layakkan kami untuk menerima berkat rohani dari-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, dalam kehidupan ada kalanya kita merasa tidak berdaya, beban terasa berat, masalah seolah tidak ada habisnya, dan jalan keluar terlihat buntu. Dalam kondisi seperti ini, kita sering kali berteriak kepada Tuhan. Namun di tengah penantian, kita mungkin bertanya-tanya, apakah doa saya benar-benar didengar? Atau apakah Tuhan peduli? Firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 7-8 memberikan jawaban yang tegas dan penuh harapan. Mari kita baca apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 7-8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Ayat ini adalah sebuah janji, tetapi juga sebuah undangan. Tuhan Yesus tidak hanya berjanji bahwa doa akan dijawab, melainkan juga menunjukkan kepada kita 3 tindakan yang harus kita lakukan, yaitu meminta, mencari, dan mengetok. Ketiga tindakan ini menggambarkan sebuah proses dari sebuah permohonan yang sederhana hingga sebuah perjuangan iman yang gigih. Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama, meminta adalah mengungkapkan hati kita. Meminta adalah langkah pertama yang paling fundamental dalam doa. Ini adalah tindakan kerendahan hati yang mengakui bahwa kita tidak bisa mengatasi segalanya sendiri. Kita datang kepada Tuhan sebagai seorang anak yang datang kepada orang tuanya. Tidak ada hal yang terlalu kecil atau terlalu besar untuk kita minta kepadanya. Apakah itu untuk kebutuhan finansial, kesembuhan, atau sekedar bimbingan dalam keputusan kecil? Tuhan mengundang kita untuk mengungkapkan semuanya. Namun yang terpenting dalam meminta adalah motivasi hati. Di dalam Yakobus 4 ayat 3 mengingatkan kita demikian. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Doa yang benar adalah yang didasari oleh kerinduan untuk semakin dekat dengan Tuhan
dan untuk melakukan kehendak-Nya. Saat kita meminta dengan motivasi yang murni, kita membuka diri untuk menerima jawaban yang terbaik darinya. Yang kedua, mencari adalah mendalami hadirat-Nya. Jika meminta adalah tentang kebutuhan kita, maka mencari adalah tentang hubungan kita dengan Tuhan. Mencari berarti lebih dari sekedar mengucapkan kata-kata. Ini adalah sebuah perjalanan spiritual di mana kita dengan tekun mendalami firman-Nya, merenungkan kehendak-Nya, dan berusaha memahami rencananya bagi hidup kita. Mencari adalah tentang mengejar Tuhan itu sendiri, bukan hanya berkat-Nya. Bayangkan seorang yang tersesat di hutan. Ia tidak hanya akan berteriak minta tolong, tetapi ia akan secara aktif mencari petunjuk, mencari jalan setapak, dan mencari sumber air. Begitu juga dalam doa. Terkadang Tuhan tidak langsung memberikan jawaban. Ia ingin kita mencarinya lebih dalam agar kita menemukan bukan hanya solusi, tetapi juga pribadinya. Mazmur 42 ayat 1-2 mengungkapkan kerinduan ini demikian. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ketika kita mencari Tuhan dengan hati yang lapar, kita pasti akan menemukannya. Yang ketiga, mengetok adalah ketekunan yang mengguncang pintu surga. Inilah tahap yang paling menantang. Mengetok adalah tindakan doa yang paling gigih yang menunjukkan ketekunan dan iman yang tidak tergoyahkan. Ini adalah saat ketika jawaban belum datang meskipun kita sudah meminta dan mencari. Pintu seolah tertutup dan kita mungkin merasa lelah. Namun Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak menyerah. Perumpamaan tentang hakim yang lalim dan janda yang gigih dalam Lukas 18 ayat 1-8 adalah gambaran yang sempurna. Janda itu terus mengetok pintu hakim dan akhirnya ia mendapatkan keadilan bukan karena hakim itu baik, melainkan karena ia menyerah pada ketekunan janda itu. Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan ini untuk meyakinkan kita bahwa jika ketekunan bisa menggoyahkan hati hakim yang jahat, apalagi hati Bapa kita yang penuh kasih. Ia ingin melihat sejauh mana kita bersedia berjuang dalam doa. Ia ingin melihat iman kita yang teguh, yang percaya bahwa bahkan jika pintu belum terbuka, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu di baliknya. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, janji dalam Matius 7 ayat 7-8 sungguh luar biasa. Namun kita harus memahami bahwa setiap orang yang meminta menerima tidak selalu berarti kita akan mendapatkan persis seperti yang kita minta. Doa pasti dijawab, tetapi jawaban itu datang dalam waktu dan cara Tuhan yang sempurna. Jawabannya bisa berupa ya, tidak, atau tunggu. Jikalau jawabannya ya, jawaban langsung yang meneguhkan iman kita. Jika tidak, jawaban yang melindungi kita dari sesuatu yang tidak baik meskipun kita tidak menyadarinya. Apabila jawaban tunggu, jawaban yang paling menguji kesabaran, tetapi juga jawaban yang paling sering dipakai Tuhan untuk membentuk karakter kita. Setiap jawaban adalah bukti bahwa Tuhan mendengar dan peduli. Doa bukan sekedar daftar permintaan, melainkan percakapan yang membangun relasi. Mari kita terus meminta, mencari, dan mengetok, karena janjinya pasti bahwa pintu akan dibukakan bagi kita
dan kita akan menerima yang terbaik dari Bapa di sorga. Nah sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga kita semua semakin bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Allah yang hidup dan yang benar. Mari kita berdoa menutup saat teduh hari ini. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu yang penuh pengharapan dan kekuatan. Terima kasih karena Engkau mengundang kami untuk datang kepadamu dengan segala permohonan, kerinduan, dan pergumulan kami. Engkau menjanjikan bahwa setiap orang yang meminta, mencari, dan mengetok akan menemukan jawaban-Mu. Saat ini kami datang di hadapan-Mu mengakui bahwa seringkali kami kurang sabar dalam menantikan jawaban-Mu. Kadang kami merasa putus asa ketika pintu belum terbuka. Ajarilah kami untuk terus mengetuk dengan iman yang teguh, karena kami percaya Engkau sedang mengerjakan yang terbaik bagi hidup kami. Bimbinglah kami ya Tuhan untuk senantiasa mencari wajah-Mu, bukan hanya berkat-Mu. Kuatkan hati kami untuk menerima setiap jawaban-Mu, entah itu ya, tidak, atau tunggu. Karena kami tahu setiap keputusan-Mu adalah yang paling sempurna. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.